Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar meskipun masih dengan daring. Ananda, hari ini kita akan belajar matematika. Materi kita adalah pecahan. Fokus kita nantinya pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi sebelum sampai kita pada pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita akan mundur sedikit, mengingat kembali apa itu pecahan, kemudian pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, pecahan biasa ke persen, pecahan biasa ke desimal, dan seterusnya. Perhatikan berikut ini ya Nanda. Nah, ada dua gambar lingkaran, anggap besarnya sama. Yang satu Bapak bagi dua, kemudian sebelahnya diarsir. Yang satu lagi lingkaran ini Bapak bagi 4 bagian sama besar, 2 ini Bapak arsir. Nah, ini bagian yang diarsir ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Satu yang diarsir dari dua bagian. Satu lingkaran ini dibagi dua, kemudian satu yang diarsir dari dua bagian. Nah, kemudian lingkaran yang kedua, satu lingkaran dibagi 4, yang diarsir ada 2, maka dapat dituliskan dalam bentuk pecahan 2 dari 4 bagian, 2/4. Tetapi apabila kita lihat Ananda, ukuran dari bagian yang diarsir ini bayangkan segini, lihat segini, kemudian yang sebelahnya segini, ini kan sama besar, ini dengan ini sama besar. Oleh karenanya 1/2 sama dengan 2/4. Setengah ini senilai dengan 2/4. 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, sekarang perhatikan lingkaran yang ketiga. Ini satu lingkaran, lagi-lagi anggap besarnya sama. Kemudian Bapak bagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap setiap bagian ini mempunyai ukuran yang sama besar. Nah, 3 bagian Bapak arsir. Coba Anda perhatikan, apakah bagian yang terkena arsir ini sama besarnya dengan bagian yang diarsir pada lingkaran kedua? Pada lingkaran pertama? Ternyata juga sama besar. Maka jika gambar ini dituliskan dalam bentuk pecahan, dapat dituliskan 3 yang diarsir per 6 bagian. Maka 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai pula dengan 3/6, dan seterusnya. Anda bisa bagi lingkarannya menjadi 8, kemudian buat arsir sehingga bagian yang diarsir sama besar dengan bagian-bagian lingkaran sebelumnya. Ini untuk membuktikan bahwa pecahan senilai dapat kita pahami dengan lebih mudah ketika kita membuat gambar-gambar. Ini perkenalan pertama tentang pecahan. Bapak tidak terlalu awal pecahan karena Anda di kelas 4 sudah belajar pecahan. Maka Ananda untuk menentukan pecahan senilai dapat kita lakukan dengan cara berikut ini. Misalkan, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan 2/3. Kita diminta menentukan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, caranya Ananda, kita bisa mengalihkan pecahan ini, pembilang dan penyebut. Jadi kalau pecahan di atas disebut pembilang, di bawah disebut penyebut, dengan bilangan yang sama. Misal 2/3, maka pecahan senilai yang pertama adalah 2/3, sama-sama kita kali 2. 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Maka 2/3 senilai dengan 4/6. Berikutnya 2/3. Tadi sama-sama kita kali dengan 2, sekarang sama-sama kita kali dengan 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Maka 2/3 juga senilai dengan 6/9. Satu lagi, 2/3 dikali 4 dikali 4. 2 kali 4, 8.
3 kali 4, 12. Maka 2/3 senilai dengan 4/6, senilai pula dengan 6/9, senilai pula dengan 8/12. Inilah cara menentukan pecahan senilai. Sangat mudah, dengan mengali pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Maka kita akan peroleh pecahan senilai. Nah, kebalikan dari menentukan pecahan senilai adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti mencari pecahan yang senilai dari sebuah pecahan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Misal 8/12. Tadi kita sudah dapat 8/12. Berapakah pecahan paling sederhana dari 8/12? Nah, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan bilangan tertentu asal pembaginya sama. Pembilang dibagi berapa, penyebut juga dibagi berapa. Jadi bilangan pembaginya harus sama. 8 misalnya kita bagi 2 dulu. Harus sama-sama bisa dibagi 2. Sama dengan 8 bagi 2 dapat 4. 12 dibagi 2 dapat 6. 4/6. Maka 4/6 ini juga senilai dengan 8/12. Jadi menentukan pecahan senilai dapat dikali tapi juga bisa dibagi. Apabila angka atau bilangan pecahannya besar, maka Anda dapat membagi. Tentu bilangan pembaginya harus sama. Ketika pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Pembilang dibagi 3, penyebut juga harus dibagi 3. Pembilang dibagi 4, penyebut juga harus dibagi 4. Sama seperti menentukan pecahan senilai tadi. Nah, 4/6 ini masih bisa disederhanakan lagi. Masih bisa diperkecil angkanya. Bagaimana? Dengan cara dibagi lagi. Bagi berapa? Oh, ternyata angka yang bisa membagi 4 dan 6 itu sama-sama, yaitu angka 2. Maka 4 dibagi 2 dapat 2, 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Ini 2/3 tidak bisa disederhanakan lagi. Ini sudah paling kecil angkanya. Kita akan ambil 2 contoh menentukan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahannya. Ananda perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Nah, Ananda tentukanlah 2 buah pecahan yang senilai dengan A 2/5, B 3/4. 2 buah pecahan yang senilai dengan yang pertama 2/5, B 3/4. Maka kita akan menjawab ya Ananda. Jawab A. Kita akan cari A, pecahan yang senilai dengan 2/5 dengan cara tadi, mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita mulai dari bilangan terkecil. Berapa itu? Tentu bilangan terkecil yang akan kita gunakan adalah 2. Nah, yang pertama kita peroleh 2/5 tadi ini kita kali dengan 2 pembilangnya, penyebutnya maka juga harus dikali dengan 2, dapatlah 4/10. Maka 4/10 ini adalah pecahan yang senilai dengan 2/5. Satu lagi pecahan yang senilai dengan 2/5. Dengan cara yang sama kita akan coba cari ya Ananda. Kita akan coba mengerjakan menentukan bentuk pecahan paling sederhana ya Ananda. Nah Ananda, tentukanlah bentuk paling sederhana dari pecahan berikut ini. Jadi berapakah bentuk
pecahan paling sederhana dari 20 per 24? Kita akan jawab ya Ananda dengan cara yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Kita akan perlahan akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Coba Ananda pikirkan terlebih dahulu, bilangan berapakah yang sama-sama bisa membagi 20 dan 24? Ya, kita akan ambil angka terkecil atau bilangan terkecil, yaitu 2. 2 bisa membagi 20, juga bisa membagi 24. 20 dibagi 2 dapat 10, sedangkan 24 dibagi 2 dapat 12. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena 10 per 12 masih bisa disederhanakan lagi. 10 per 12. Coba Ananda kembali pikirkan, bilangan berapa yang bisa digunakan untuk membagi 10 dan 12 ini? Ya, lagi-lagi kita masih pilih angka 2. 2 bisa kita gunakan untuk memperkecil nilai bilangan ini, pembilang dan penyebutnya. Maka kita masih boleh gunakan angka 2 ini sebagai pembagi. 10 bagi 2 dapat 5, 12 bagi 2 dapat 6. 5 per 6. Nah, apakah 5 per 6 masih bisa disederhanakan lagi, diperkecil? Ternyata tidak. Maka bentuk paling sederhana dari 20 per 24 adalah 5 per 6. Sangat mudah ya Ananda. Nah, untuk hari ini kita hanya menyederhanakan pecahan, kemudian menentukan pecahan senilai. Nanti Bapak berikan 4 soal latihan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.